Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Asvenku, Marketplace Ekspor khusus produk Indonesia. Pada akhirnya yang namanya buyer itu pasti mementingkan kualitas. Ketika digoyang-goyang buyer, hati ini udah cukup mantap, udah cukup yakin belum sama kualitas barang yang kita punya. Oke. Itu kualitas nih, misalnya Iya. kualitasnya udah lolos, terkait pasar nih yang paling penting. Dari awal tuh ngelakuin seperti apa sih nyari pasarnya? Kayaknya sekarang tuh order nggak putus-putus gitu ya. Cari pasar, kemudian Amin, maintenance amin. buyer tuh seperti apa itu? Oke. Sejak pertama ada Mahaqueen, saya cerita lagi, saya ini dulu memulai langkah saya dari seorang trader. Oke. Dari seorang trader, saya datang ke pabrik seorang sahabat dulu. Saya cuma foto-foto kayak gini lah. Ada barangnya, saya iseng pakai kamera smartphone, saya foto-foto, terus kemudian saya post di Facebook. Semudah itu. Lalu ya kembali lagi tadi saya Maksudnya katakan ini Facebook pribadi atau Facebook apa? Facebook pribadi loh. Tapi diiklankan. 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 Saya masih nggak punya pikiran gimana ya caranya jual barang ini gitu. Karena kan saya melihatnya ya bagi saya dulu orang yang nggak ngerti briket sama aja gitu. Iya. Cuman ini bentuk ini bentuk itu. Saya nggak ngerti apa itu as konten, saya nggak ngerti warna abu, nggak ngerti volumeter, nggak ngerti moisture, nggak ngerti banyak hal pokoknya. Yang saya tahu ini saya jual arang. Jadilah saya memberanikan diri. Sok tahu itu ternyata penting, asal landasannya kuat dan benar ya. Jadi saya memberanikan diri untuk posting waktu itu di Facebook pribadi saya. Triknya adalah gini, di Facebook itu tahu ya punya komunitas eksportir apa gitu kan, grup-grup ekspor, dan itu kan semua tidak berbayar toh. Saya mulai tuh join gitu, masuk aja ke situ. Artinya saya nggak tahu saya mau ngelempar jala kemana nih waktu pertama kali. Masih random ya, Bu? Masih sangat random. Hari itu saya katakan hampir di setiap postingan saya itu minimal 20-30 grup ekspor yang saya masukin dengan foto yang sama, dengan bahasa yang sama, narasi yang sama maksud saya gitu, dengan narasi yang sama. Udah saya masukin 1 kali, 2 kali, ternyata tipsnya adalah beriklan itu nggak bisa sekali loh, gitu, meng-create awareness, kalau bahasa marketing, meng-create awareness pembeli itu nggak bisa langsung jadi. Pembeli itu harus dikasih repetition knowledge gitu, diulang-ulang. Hari ini ngiklan, besok lagi ngiklan, biarin itu tampil terus di timeline. Karena kadang-kadang ada yang diterima, ada yang di-reject toh iklannya. Ya, saya lakukan itu. Ternyata alhamdulillah waktu itu responnya sangat-sangat baik. Maka saya nggak sampai 1 bulan melakukan itu, kalau nggak salah hitungannya hanya hari sih ya waktu itu. Saya langsung dapat bayar yang tadi saya katakan, kirim ke Saudi waktu itu yang pertama bayar saya. Itu dari, maksudnya itu kan di Facebook ya, maksudnya dia bayarnya itu maksudnya via chat, komen, atau langsung ke Di situ ada yang membedakan. Jadi Facebook ini kan dunia maya yang setiap orang berinteraksi di dalamnya gitu ya. Ada orang yang benar, ada yang setengah benar, ada yang bisnismen beneran, ada yang bisnismen abal-abal, banyak. Menemui manusia macam apapun atau pembeli macam apapun bisa di Facebook. Cluenya adalah rata-rata kalau dia seorang pengusaha, dia nggak punya waktu sebetulnya buka Facebook, ya kan? Apalagi maksudnya screening satu post demi post itu mereka nggak punya waktu. Jadi yang mereka lihat hanya headline, maka itu harus dibuat headline sebombastis mungkin, ya, picture, ya kan? Bahasa visual itu tetap harus, sama nomor telepon yang bisa dihubungi itu harus benar mencantumkannya. Misalnya kalau memang kita mau beriklan secara internasional, ya nomor teleponnya harus +62. Nggak boleh pakai 081. Nah itu kunci. Kalau kamu masukinnya 081, nyasarnya kemana-mana itu udah pasti nggak bakal bisa dihubungin, gitu kan. Jadi
bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau memang dia pengusaha benar, dia pasti akan menghubungi kamu via misalnya WhatsApp gitu, langsung di WhatsApp, benar nggak barangnya ada, kapasitas produksi berapa, pabriknya di mana, seberapa jauh dari airport. Itu hal-hal yang krusial yang biasanya mereka tanyakan. Lama produksinya berapa waktunya, semacam itu, kapasitasnya berapa itu. Nah kalau yang sekedar sambil lalu, nah itu biasanya harus dipertanyakan. Trader-trader kecil biasanya seperti itu, atau hanya mereka iseng ngecek ombak kalau bahasa sekarang. Cek harga aja, di Indonesia berapa sih perkembangannya, di dunia lain berapa sih gitu. Artinya yang masuk ke Bu Enda juga beragam sekali Bu ya. Sangat. Dan itu semua dibalas, direspon atau Yes. Jadi eksportir itu punya tantangan sendiri. Kalau seseorang sudah punya strong will untuk jadi eksportir, maka dia harus punya kalau saya katakan punya passion juga untuk berani mengambil resiko berkurangnya waktu istirahat. Karena bayarnya dari negara manapun dengan perbedaan waktu yang Saya kerja itu mulai sibuk-sibuknya saya jam segini, jam 4 sore atau jam setengah 3 sore sampai setengah 3 pagi. replay itu ya. Setiap hari gitu. Jadi jangan, pola pikirnya kembali lagi kalau mau jadi eksportir, jangan samain waktunya di Indonesia dengan waktunya di negara lain. Kalau di Indonesia pagi, di Amerika tuh malam loh, ya kan? Atau sekarang di sini jam 4, di Turki tuh masih pagi loh. Orang baru kucek-kucek mata jam 9, jam 10 mungkin seperti itu. Dan kita harus mereplaynya secepat mungkin. Harus mereplay secepat mungkin, seakurat mungkin. Tapi ada nggak sih Bu, cirinya buyer yang main-main sama yang serius itu? Poin-poinnya di mana? Biar nanti calon eksportir bisa agak milah-milah lah. Ya, keseriusan buyer juga bisa dinilai dari keseriusan penjualnya. Seberapa sih penjual ini bisa perform? Ya, maksudnya gini, bisa perform menampilkan bahwa barang yang dia jual bagus. Buyer juga punya intuisi. Ini pabrik bener apa enggak? Ini orang cuman calo atau enggak? Kan gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat itu dari teks. Hanya melihat itu dari nanti ketika kita sudah berinteraksi dengan dia, sudah banyak ngobrol. Kadang memang ada orang yang hanya sekedar compare, ujung-ujungnya nggak beli, tapi dia bingung nih gimana mau menolaknya. Akhirnya dia menawar dengan harga serendah-rendahnya. Itu saya katakan bukan nggak serius, tapi memang sudah menolak. Ya jangan direspon. Ada orang yang berani menolak, bilang oh produkmu nggak sesuai dengan kapasitas, dengan spesifikasi kami, ada. Tapi ada juga yang tuh nggak enak nih, udah ngomong lama terus nggak jadi beli. Kan feelingnya sama, ya kan? Feelingnya sama. Terus nanti dia jual dengan harga yang akhirnya udah deh saya nawar, dari misalnya dijual $500 misalnya, dia nawarnya $250, dia jualnya nawarnya $150, ada. Nah itu udah satu indikasi bahwa memang dia menolak secara halus. Jadi intinya walaupun produknya udah bagus, tapi kita emang benar-benar harus tahu ya, maksudnya dari kualitas produknya itu, maksudnya kita menjelaskan kepada buyernya tuh harus benar-benar baik gitu agar buyernya percaya. Jual beli, menurut saya jual beli itu adalah apa ya, semacam art untuk sharing knowledge. Bahwa jual beli itu menyampaikan message sebetulnya. Sampai nggak sih bahwa barang ini berkualitas nih, nyangkut nggak sih di mindnya pembeli? Itu yang jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting daripada oke, sekarang dia nggak beli nggak apa-apa, tapi dia tahu bahwa oh kita produksi, oh kita bisa dengan kapasitas sekian dan ini dan itu segala macam. Yang penting message-nya sampai. Ada kadang-kadang, mohon maaf, banyak sekali teman-teman buyer ya, teman-teman trader yang misalnya sudah terlibat dalam transaksi negosiasi gitu, masih di etapa tanya-tanya, udah pundung kalau orang Sunda bilang. Ditanya sedikit tersinggung. Punya pabrik enggak? Lu kok tersinggung? Gitu ya. Dia tersinggung, tawar kemurahan tersinggung. Ya enggak lah, biasa aja gitu Bang. Gue sama kayak tersinggung. Penjual itu hatinya harus seluas samudra. Asik. Tagline gue keren ya. Agak-agak pujangga nih. Nah, Bu Enda tadi kan itu
tips-tips untuk dapetin buyer ya. Iya. Nah ketika sudah dapet maintenance-nya seperti apa sih Bu? Biar kan nggak pengen sekali doang nih. Betul, order. Iya. Betul. Kalau saya termasuk sales yang low cost maintenance. Asik. High impact Oh, juga. Ya? high impact tapi ya. Aduh, susah. Jadi gini, sejak awal saya berada di bisnis ini, saya bukan tipe penjual yang suka bakar uang. Itu yang pertama. Bakar arang soalnya. Jadi ketika misalnya ada buyer yang datang, ya pastilah kita baik sambut, segala macam. Sorry, saya minum dulu ya. Iya. Boleh potong nggak? Bisa nanti potong. Jadi ketika mereka datang, pasti hospitality nomor 1, kebersihan juga nomor 1. Itu kita membangun comfortness-nya pembeli. Jangan sampai pembeli datang, pabrik kita berantakan, ya kan? Artinya kabel berserakan di mana-mana. Oke, itu pabrik arang, that's right, betul. Tapi apa salahnya kalau pabrik arangnya tertata, misalnya rapi, nggak harus sangat-sangat berantakan. Ya layak lah ya untuk menyatakan bahwa apa yang diproduksi oleh dia adalah barang yang berkualitas. Kita bicara image nih, memaintain dari sisi image. Orang datang, melihat pabriknya udah enak, nggak harus besar. Udah enak, di hatinya dia juga pasti udah berasa beda, udah berasa nyaman. Kedua ya pasti dari bahasa tubuh kita juga ya, maksudnya penjual juga nggak harus lenje-lenje banget, ya nggak sih? Proper, semuanya proper aja. Nah kalau kita bicara after sales, otomatis maintenance after sales ini yang penting. After salesnya itu ya bersedia mendengarkan keluh kesah dan curhat terkait produk, bukan masalah pribadi. Ya, jangan suka kejebak nih paradigma itu loh. Oh, ada gitu juga Bu. Banyak. Ada dari negara-negara tertentu banyak. Ada ini nggak seller buyer zone gitu? Itu pertanyaan bagus. Seller buyer zone pasti ada. Oh ada. Pasti ada. Seller buyer zone itu pasti ada. Kalau saya menilai seller buyer zone itu in a proper way ya. Maksudnya mereka kadang, kedekatan kami kadang sangat emosional karena trust sih, lebih karena itu. Karena misalnya, kalau saya menyerahkan uang ke penjual yang ini, saya ngerasa aman karena uang saya safe. Dia bukan orang yang mau main-mainin uang gitu kan. Itu kan lama-lama comfortnya terbangun. Lama-lama udah bukan jual beli lagi, tapi nafkah. Oh iya. Yang disetor nafkah. Iya. Ngeri ya? Di beberapa, ya you know lah, di beberapa negara ada yang menghalalkan transaksi-transaksi demikian gitu. Tapi kalau menurut saya, comfortness itu dibangun dari trust sih. Kalau nanti akhirnya dia di ujungnya mau, say hi, I miss you, karena lama nggak ketemu, dan ini, dan itu, atau mungkin dia lagi traveling ke negara lain, lalu dia mau kembali, ya itu kadang terjadi juga. Tapi tetap in a proper way. Mereka kadang suka belok-belok nih ngomongannya, gocek sini, gocek sono, cari celah, ya kan, ujung-ujungnya nawar, ya kan, tetap dong, gitu ya. Lo ngapain nawar, kalau ngapain belok-belok kalau ujungnya, nanti di bip ya. Panjang gitu. Jadi hal-hal macam ini ya memaintain itu tidak harus selalu dengan uang loh, tidak selalu harus setiap kali dia datang kita bawa dia entertain, no. Itu sesuatu yang menurut saya ya mungkin lazim, tapi bagi saya tidak. Maksudnya kalau sellernya perempuan, setiap hari setiap bayarnya datang harus ditemenin minum, ditemenin kesana kemari, buat saya itu nggak oke gitu. Memaintain bisa dengan cara yang lain kan. Mungkin lebih penting juga dari sisi kualitas barang Bu ya. Iya sih. After sales itu lebih ke jasa sih menurut saya. Jasa mendengarkan dia ngomel. Iya, ada nggak tuh misalnya di tengah jalan tuh dia nggak upgrade. Ini kayak kurang ini, saya mau jadi kayak gini gitu. Kalau di tengah jalan sih belum pernah ada. Karena biasanya gini, buyer ini belum tentu end user, ya kan? Importer belum tentu buyer, kan gitu. Importer adalah orang yang melakukan jasa ekspor importnya.
buyer adalah yang membelinya gitu kan. Nah buyer belum tentu end user. Biasanya buyer kita ini misalnya kayak kalau di sini misalnya grosirnya apa yang paling besar? Lotte misalnya. B2B-nya. Dia jual barangnya ke Lotte misalnya kalau di sini. Lalu bayarnya bilang, pakai sisa ini kok begini ya rasanya? Kok warna abunya begini ya? Kok gampang pecah ya? Nah dia tunggu feedback nih. Tunggu feedback dari end user dia kan, tunggu reviewnya. Nah begitu udah ada reviewnya baru disampaikan ke produsennya. Oh nih yang kemarin begini nih, kurang oke nih, segala macam. Jadi komplain untuk ekspor itu kadang-kadang nggak dilakukan straight after barangnya sampai di negara tujuan loh. Setelah beberapa saat. Oh bisa 6 bulan, bisa 7 bulan dan be careful. Itu yang harus di maintain dengan baik. Ya. Dan bukannya pekerjaannya sales atau eksportir itu nggak selesai sampai saat barang terkirim, enggak. Afternya tuh masih, apa nih ya, gitu. Masih begitu banget. Ya ngeri-ngeri sedap lah ya. Tersesat di jalan yang benar gitu. Kira-kira gitu. Nah, aku ini kan udah jadi merchant Aspenku nih, ya. Dan kita insya Allah kita bakal kerja sama. Amin. Saya tunggu bayarnya. Ya, gimana menurut Bu Endah kehadiran marketplace seperti Aspenku dalam mendorong ekspor untuk para? Saya yang pertama saya mengapresiasi kerja para milenial sekarang. Saya lihat nih muda-muda banget. Walaupun mungkin saya lebih muda, enggak ya? Muda-muda banget, pasti umurnya di bawah saya. Tapi apa yang tidak terpikir oleh kami yang misalnya memang udah sibuk urusin dagangan, terus dikasih wadah semacam Aspenku, itu untuk menjadi corong buat para manufacturer untuk bisa lebih mengelaborasi dagangannya gitu istilahnya. Teman-teman lebih tahu, ini arahnya kemana, cocoknya si Bu Endah ini jualan briketnya kemana sih gitu kan. Dibanding saya, kalau saya kan misalnya siapa aja yang datang ke saya ya saya ladenin, namanya juga pembeli. Mungkin Aspenku bilang, oh enggak Bu Endah, Eropa lebih oke nih sekarang, trennya lebih bagus, bisa ke sana gitu. Sehingga kehadirannya Aspenku atau marketplace seperti ini, yang pertama untuk hal itu tuh sangat bagus. Yang kedua mungkin dari sisi safety transaction ya. Berapa banyak buyer yang memang merasa dirugikan oleh katakanlah trader. Uang udah diserahkan, ya barangnya boro-boro ada, sampai juga enggak, gitu diklaim lagi balik udah nggak bisa. Nah ini yang memperburuk citranya Indonesia nih sebetulnya. Orang yang kerja benar, orang yang kerja lurus jadi rusak. Nah dengan adanya Aspenku di tengah memediasi nih semuanya kan, transaksi via Aspenku dijamin aman dong, ya kan? Hubungan antara seller dengan istilah katanya Aspenku menjadi lebih harmonis karena kita orang Indonesia juga sama-sama. Aspenku keluar juga lebih tahu lah networkingnya sebesar apa dan seluas apa. Jadi kalau bisa diperbesar Aspenkunya. Doain ya Bu ya. Pasti diperbesar, diperkuat networknya. Kita percaya bakal ada program namanya fulfillment channel. Jadi apa itu? Jadi kita ngumpulin produk-produk dari merchant kita untuk dijual langsung Retail. Retail di negara tujuan ekspor gitu. Oke. Jadi nanti tunggu ya, nanti Mahakun ikut kolaborasi. Wah senang sekali. Mau retail mau apa juga boleh lah. Boleh apa aja boleh. Artinya pabrik saya dengan kapasitas produksi yang baru 5 kontainer 1 bulan, silakan teman-teman mengeksplorasi sendiri apa saja kebutuhannya gitu ya. Misalnya nanti ketemu buyer yang Bu Endah ternyata ada buyer saya yang butuh tapioka, misalnya gitu, kita bisa provide. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan chain-nya briket, production chain-nya briket, kita masih bisa support. Butuh tapioka butuh misalnya arang tempurungnya atau bahkan butuh mesinnya gitu. Ya silakan, masih bisa kita provide gitu. Sepanjang memang saya tahu apa yang mesti saya provide. Kalau tiba-tiba mintanya kokopit ya saya nggak tahu. Iya. Gitu.
Itu tadi hasil bincang-bincang kita bersama, bincang-bincang kami bersama Oh, senang sekali. Ini tadi juga ada Bu Lisa, cuman dia sibuk Ada bayarnya datang. Oh, Kebetulan ya. Ada bayar saya dari Eropa dan Pakistan katanya barusan sampai. Terima kasih sharingnya Bu Enda. Sama-sama. Sangat membantu dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang ingin ekspor. Amin. Mungkin Ibu bisa buka sesi sharing mungkin nanti. Wah, senang sekali. Pelatihan apa gitu. Saya orangnya senang ngomong, Iya. jadi artinya gini, apapun yang saya tahu, kelak itu harus saya pertanggungjawabkan di depan Tuhan saya gitu kan. Jadi apapun yang bisa saya share, saya berkenan untuk share. Kalau sepanjang itu bermanfaat buat teman-teman, buat siapapun, mau datang ke sini, mau belajar, mau tanya-tanya, mau nggak silahkan. Pabrik saya terbuka untuk siapapun. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya kontak, nanti saya kasih kontak yang mana gitu. Kontaknya SPN-ku dong. Iya dong. Kontaknya SPN-ku aja gitu. Oke. Karena kita kan sudah satu tim sekarang ya. Siap. Gitu. Oke, kalau gitu sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Terus juga kalau misalnya mau tanya-tanya boleh di komen ini. Terus kalau misalnya mau sharing-sharing sama Bu Enda atau mau nanya-nanya nanti bisa kontak Aspen gue, nanti kita sampaikan Bu Enda gitu, nanti berkelanjutannya gimana gitu. Kita siap jadi jembatan ya. Oke. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Bye.